Shalom kaum ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, mari sama-sama kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan hidup daya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, mari lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi buat Tuhan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Sekali katakan, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, ada sukacita, amin. Mari segenap kaum ibu kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita satukan hati kita. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa pada saat sore hari ini Kau boleh satukan kami Tuhan, segenap kaum ibu di tempat ini untuk boleh sama-sama melakukan ibadah online Tuhan Yesus.
Bapa, kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, jikalau kami satu dalam Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Bapa, kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan, biar Kau boleh hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kau penuhi setiap kami, urapi setiap kami Tuhan yang haus akan Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati juga Bapa hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari senap kaum ibu, sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sama-sama katakan, mau kami kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari ibu-ibu lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya
besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Mari segenap kaum ibu bersungguh lagi kembali angkat pujian dengan lembut. Sama-sama katakan Kau kami kagumi Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada yes Tuhan Yesus. duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lebih sungguh lagi ibu-ibu katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati,
Salam ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam semua ibu-ibu jemaat JKI seluruh Indonesia, khususnya jemaat JKI SHBC Serang. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus masih berikan kami kesempatan Bapa untuk sama-sama Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami tahu Bapa bahwa ini semua anugerah daripada-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba minta urapan-Mu Tuhan Yesus, supaya Tuhan setiap firman Tuhan Yesus yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan Yesus betul-betul hanya untuk meninggikan muliakan nama-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Yesus bahwa tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Bapa. Hamba juga berdoa Bapa untuk semua jemaat-Mu Bapa yang mendengar firman ini Bapa, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan Bapa, dan sehingga mereka berubah untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan, untuk lebih mereka Tuhan lebih dekat kepada-Mu ya Bapa, sehingga mereka Tuhan semua menjadi pelaku firman ya Bapa. Terpuji-pujilah, terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu ini Bapa di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Gembala kita, buat Bu Endah, juga Bapak Gembala Pak Andi yang telah memberikan kesempatan buat saya di tempat ini untuk sharing firman Tuhan. Jadi saya di sini belajar bagaimana kita sama-sama merasakan firman Tuhan. Jadi yang menjadi judul khotbah pada saat ini adalah bagaimana mengalami kuasa Tuhan. Jadi bagaimana mengalami kuasa Tuhan. Jadi saya berdoa buat ibu-ibu semua supaya dengan firman Tuhan pada sore hari ini kita semua diubahkan ya. Bagaimana supaya kita sama seperti saya mengalami kuasa Tuhan. Jadi jujur ibu-ibu ya, sebenarnya saya sangat berat untuk berdiri di tempat ini. Sebab saya tidak mau seperti calo terminal. Tahu Bu ya, calo terminal ya. Jadi mereka mengajak para penumpang ke suatu tempat, contohnya calo terminal Serang misalnya. Surabaya. Mereka sendiri masih di Serang, tapi para penumpangnya udah ke Surabaya. Atau seperti tukang obat. Di kampung saya di Medan banyak tukang obat. Jadi mereka itu menawarkan obat, satu obat tapi bisa untuk bermacam-macam penyakit. Penyakit kanker lah, penyakit tumor, penyakit TBC. Tapi dia sendiri tidak pernah minum obat tersebut. Tapi dia menawarkan obat buat masyarakat. Padahal saya tahu sebenarnya itu hanya vitamin C doang. Jadi vitamin C untuk semua penyakit. Jadi si tukang obat ini hanya mencari mencari keuntungan, dan dia sendiri belum pernah minum obat tersebut. Jadi saya tidak mau seperti itu. Jadi saya sharing pada sore hari ini bagaimana kita merasakan kuasa Tuhan. Kita buka di Lukas 15. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kuasa Tuhan? Jadi dari ayat ini kita melihat tadi si bapak ini punya dua anak, yang bungsu dan yang sulung. Jadi yang pertama adalah kita lihat ayat 17. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Jadi yang pertama adalah bagaimana kita supaya mengalami kuasa Tuhan? Yang pertama adalah introspeksi diri. Introspeksi diri atau apa namanya? Introspeksi diri atau apa namanya? Ngaca diri ya. Mengoreksi diri. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Yang pertama introspeksi diri. Jadi kita harus tahu dulu ini penyebab masalahnya apa gitu loh. Banyak anak Tuhan gagal di sini. Ya, langkah pertama banyak yang gagal di sini. Jadi tidak tahu masalahnya. Termasuk saya juga pernah juga sama seperti ini, tidak tahu sumber masalahnya. Kebanyakan begini ya. Jadi setelah dia kena masalah, yang disalahkan adalah masyarakat atau saudara atau orang tua atau suami atau istri atau pacar. Bahkan yang paling parah lagi menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan nggak ada hubungannya sama sekali, tapi menyalahkan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita supaya mengalami kuasa Tuhan? Yang pertama introspeksi diri. Jadi kita harus tahu dulu sumber masalahnya dari mana. Sebagai contoh ada kesaksian di khotbah di YouTube. Jadi suatu waktu ada seorang ibu mengalami penyakit kanker stadium 4. Jadi dia telah berobat ke dokter kemana-mana tidak sembuh. Dia ke beberapa hamba Tuhan tidak sembuh juga. Suatu ketika ada KKR Kesembuhan Ilahi. Jadi dia ikut, si ibu ini ikut. Dia ikut supaya kankernya disembuhkan. Dan si Pak Pendeta ini nanyalah ke ibu ini. Dan yang paling agak unik ya, si ibu ini bukan manusia biasa, bukan jemaat biasa. Dia adalah pendeta, bukan hanya pendeta, gembala sidang gereja besar. Tapi dia punya penyakit kanker stadium 4. Dan ditanyalah si ibu ini, "Bu, apa yang mau diakan, Bu?" "Pak, supaya saya sembuh dari penyakit kanker." Terus ditanyalah si ibu ini, "Bagaimana pelayanan Ibu?" "Baik, Pak." "Bagaimana pelayanan gereja?" "Baik." "Pelayanan tengah minggu?" "Baik." "Penginjilan?" "Baik." "Pelayanan pemuda?" "Baik." "Perpuluhan?" "Baik." "Persembahan?" "Baik." Dan sempat juga hamba Tuhan ini bingung. Si ibu ini sepertinya nggak ada masalah. Kayak siapa ya? Kayak Nabi Samuel ya. Nabi Samuel sempat bingung. Tetapi Tuhan baik. Tuhan kasih hikmat kepada Bapak Pendeta ini. Ditanyalah, "Bagaimana dengan suami ibu?" Langsung ibu ini rambutnya berdiri. "Jangan sebut binatang itu, karena dialah saya seperti ini." Jadi dia langsung marah-marah, dia nangis. Sebenarnya akar masalahnya cuma satu, yaitu akar pahit. Dia kepahitan sama suaminya, makanya dia penyakit kanker. Sebenarnya jawabannya ada dua.
Kalau dia mau disembuhkan, dia harus mengampuni suaminya. Jadi selama ini dia ditutupi buat jemaat, ditutupi buat keluarga, ditutupi buat semua orang. Jadi itu yang menjadi sumber masalahnya. Sebenarnya kalau si ibu ini mau mengampuni suaminya, sebenarnya masalahnya selesai. Tapi seperti saya bilang tadi, kita banyak gagal di sini, tidak tahu sumber masalahnya. Jadi waktu itu saya juga udah lupa bagaimana akhir ceritanya. Tapi pernah saya ingat juga itu, dia juga pernah bilang, saya tidak mau mengampuni suami saya. Terus saya tidak lanjut dengar khotbahnya itu, ceritanya bagaimana apa dia mengampuni. Tapi yang intinya adalah bahwa sumber masalah si ibu ini adalah kepahitan atau akar pahit. Itu masalahnya. Jadi kalau kita sudah tahu tadi itunya, baru kita masalahnya, baru kita bisa lanjut ke langkah kedua. Jadi yang pertama tadi adalah bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan. Yang pertama adalah introspeksi diri. Kita harus tahu dulu. Jadi sumber masalahnya dari mana? Dari dosa kah? Atau dari yang lain kah? Mungkin seperti Bu tadi, dari suaminya, ya mungkin berat ya. Saya juga merasa berat itu. Bagaimana mungkin istrinya sangat setia, sangat baik, tapi suaminya pergi lagi sama laki-laki lain. Berat. Tapi saya percaya kalau dia minta kekuatan kepada Tuhan, pasti bisa. Kita kan terbatas ya, tapi Tuhan tidak terbatas, luar biasa. Tuhan pasti bisa menyanggupkan kita untuk mengampuni siapapun. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita supaya mengalami kuasa Tuhan? Setelah kita tahu dari sumber masalahnya, yang kedua adalah kita datang kepada Tuhan. Jadi kita datang kepada orang yang sanggup mengatasi semua persoalan hidup umat manusia. Kita lihat di ayat 18 sampai dengan 20a. Ayat 18 sampai dengan 20a. Jadi Lukas 15 ya. 18 sampai dengan 20a. Saya bacakan ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Jadi ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana langkah selanjutnya adalah kita datang kepada orang yang sanggup mengatasi semua persoalan kita. Dalam arti kita datang kepada Tuhan Yesus. Jadi sudah tahu, harus tahu ya kemana datangnya. Seperti kakak saya pernah penyakit kelenjar di sini nih, punya kelenjar. Ya setelah dia mungkin berdoa beberapa, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, akhirnya dia pergi ke orang pintar. Dia pergi ke orang pintar, ke arah Merak sana lah, belok ke kanan. Dia pergi ke sana, akhirnya dikasih lah dia itu air minum aqua, disemprot lah mukanya itu, terus dikasih gembok, disuruh beli gembok, gemboknya dibawa ke situ, jadi gemboknya ini dikunci, gemboknya dibawa pulang ke rumah, kuncinya dibuang ke laut ke Merak. Jadi nggak tahu maksudnya apa ya, jadi katanya coba dikunci masalahnya nggak tahu, tapi pada akhirnya ya sampai berapa tahun kemudian nggak sembuh. Akhirnya ujung-ujungnya doa juga ujung-ujungnya. Saya tegur juga kakak saya itu. Kenapa sih udah berapa tahun ikut Tuhan masih percaya gitu-gituan gitu kan? Itu orang pintarnya hebat. Masa tahu tetangga saya di kampung katanya. Jadi tetangga kami di kampung pada tahu namanya, padahal di Merak. Tahu, tapi mungkin si kakak saya ini kan belum pernah dengar khotbah Daud Tony ya. Bagaimana itu mah memang bisa gitu-gitu mah kecil buat orang-orang pintar ya. Jadi itu tadi, datang kepada orang yang salah. Harusnya sebagai dia udah bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, jangan pergi ke sana lagi. Jangan pergi orang pintar, datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sanggup mengatasi apapun persoalan kita. Itu. Seperti tadi anak yang ini tadi ya, anak yang bungsu tadi ini. Jadi dia tahu masalahnya, dia memang karena dosa. Tambahin tadi sedikit ya.
Dosanya tadi yang pertama tadi yaitu dia meminta warisan sebelum padahal bapaknya masih hidup. Yang kedua, berpoya-poya. Yang ketiga, main sama pelacur-pelacur. Ya, kalau nggak salah ya 30 ya. Jadi dia itu melakukan dosa. Jadi dia tahu pintar itu. Saya sangat setuju dengan anak bungsu ini. Jadi dia tahu dia datang kepada siapa gitu loh. Dia datang kepada bapaknya. Kalau sekarang kita mungkin datang kepada Tuhan Yesus. Sebab saya percaya apapun persoalan kita, Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan atau jalan keluar. Apapun saya percaya. Dan sebagai tambahan di sini kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Nah, terus yang kedua kita lihat di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi tadi yang pertama kita tadi itu apa? Mengaku dosa ya. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Selama kita masih keturunannya Adam ya. Dosa turunan. Terus yang tadi itu, dan setelah kita datang kepada Tuhan, ya kita lihat tadi dari Taurat tadi itu yang pertama adalah merendahkan diri. Yaitu tadi. Jadi datang dengan merendahkan diri. Yang kedua berdoa. Tadi 2 Taurat ya. Yang selanjutnya mencari Tuhan. Dan yang selanjutnya bertobat. Ada 4 langkah di sini ya. Merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, dan bertobat. Jadi ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi setelah kita tahu akar persoalannya, kita datang kepada orang tepat. Jadi bukan hanya di situ, bukan hanya tahu doang. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan selanjutnya, setelah tadi kita bisa dengan tepat introspeksi diri, udah tahu masalahnya, dan yang selanjutnya tadi datang kepada Tuhan Yesus, dan sebagai akibatnya adalah kita mengalami kuasa Tuhan atau kita mengalami pemulihan. Kita mengalami pemulihan, yaitu tadi ayat 20b, ayat 20 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, yang B-nya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi ini firman Tuhan ya, ibu-ibu ya. Jadi sebagai akibatnya tadi, setelah si anak bungsu tadi ini mengerti, memahami yang menjadi masalahnya, akhirnya dia pun dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu dari ayat 20b ya. Jadi khotbah saya pada hari ini ya sangat sederhana, tidak banyak ayatnya. Sebab saya berpikir ya, buat apa istilahnya ayatnya banyak tapi yang ada yang nyangkut. Ya walaupun sekarang ayatnya mungkin hanya berapa ayat ya, saya berdoa supaya nyangkut di hati ibu-ibu semua ya. Jadi nyangkut, dapat dilakukan. Dan seperti saya bilang tadi, kita mengalami kuasa Tuhan. Jadi saya berharap, berdoa supaya ibu-ibu yang mendengarkan firman pada hari ini tidak sama lagi. Dan semua ibu-ibu mengalami kuasa Tuhan. Jadi ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa, yang menjadi pendoa di rumah dan untuk mendoakan keluarga, masyarakat maupun bangsa. Jadi setelah tadi kita lihat tadi itu bagaimana setelah dia tadi berintrospeksi diri ya, terus datang kepada Tuhan, sebagai akibatnya adalah si anak bungsu tadi itu kata bapaknya itu sudah hilang. Dan setelah dia menemukan Tuhan Yesus, didapat kembali. Yang tadinya sudah mati, setelah ketemu Tuhan Yesus, hidup kembali. Dan saya percaya ibu-ibu semua di sini
yang mungkin mengalami penyakit setelah datang kepada Tuhan Yesus pasti disembuhkan. Dan juga yang depresi setelah datang kepada Tuhan Yesus, saya percaya pasti diberi kekuatan, diberi semangat. Dan juga yang miskin pasti diberi berkecukupan. Dan juga mungkin yang ada yang suaminya pengangguran, saya percaya setelah datang kepada Tuhan Yesus pasti jadi pengusaha. Ya ibu-ibu ya. Jadi jangan hanya kerja aja, jadi pengusaha. Jadi pengusaha aja, biar banyak mengurangi pengangguran ya. Kalau cuma kerja doang kan buat diri sendiri doang, bareng buat keluarga. Tapi kalau pengusaha kan mungkin bisa suami ibu-ibu bisa punya karyawan sampai 2.000, 3.000 ya. Ya pasti bisa. Orang yang mati aja bisa hidup ya. Apalagi hanya itu kan. Yang tadinya mungkin masa depan suram jadi masa depan penuh harapan ya. Masa depan ceria, cemerlang. Dulu waktu pertama sekali dulu ketemu sama Bu Endah dulu, dia ngelihat saya itu katanya, dia panggil saya itu, aduh kamu Jal, kamu sepertinya masa depan suram katanya. Memang betul. Jadi pada waktu itu udah umur 30, belum punya pacar, belum punya kerjaan. Jadi segala-galanya yang suram memang. Tidak ada kehidupan katanya. Tidak ada kehidupan, masa depan suram. Tapi saya tetap tidak mundur, tetap ikut Tuhan, sama-sama pelayan sama Bu Enda sama Pak Andi, tetap. Dan ya Tuhan kasih berkatnya, dikasih istri, kasih pekerjaan, kasih anak, dikasih kesehatan. Dan sebagai penutup saya sedikit kesaksian untuk menguatkan firman pada sore hari ini, bagaimana, jadi seperti saya bilang tadi itu, saya tidak mau seperti calo terminal atau tukang obat ya. Jadi dia hanya mengajak orang tapi dia sendiri nggak pernah ke sana. Atau seperti tukang obat, dia jual obat tapi dia sendiri nggak pernah makan obatnya. Jadi kesaksiannya begini, ibu-ibu sekalian. Jadi awal masalahnya adalah saya itu pura-pura. Jadi akar masalahnya sebenarnya itu awalnya itu waktu kecil, saya itu waktu umur kelas 6 SD, ibu saya meninggal. Jadi dari situ saya itu merasa nggak berharga lagi. Saya kayaknya nggak disayang lah. Jadi situ saya itu sudah nggak ada semangat itu ya, nggak ada percaya diri lagi. Jadi di situ dari situlah akar masalahnya itu pura-pura. Jadi sampai besar, sampai SMA ya. Jadi pura-pura itu tuh, pura-pura dalam arti kita bilang sayang buat lawan tapi tidak sayang. Jadi saya lakukan itu berkali-kali. Suatu waktu saya itu mencoba untuk mendekati seorang yang paling cantik mungkin ya di kota saya ya. Tapi saya memang merasa tidak mungkin dia mau. Jadi saya pura-pura aja, pura-pura sayang gitu ya. Ternyata yang sebaliknya, dia rupanya bukannya menolak gitu ya, sepertinya dia tertarik gitu. Tapi saya belum siap, belum sanggup, sebab saya memang belum sampai ke situ, hanya pura-pura aja. Dan pada akhirnya saya minta maaf. Pertama sih nggak dimaafin, tapi akhirnya dimaafin terpaksa. Dari situ saya mengalami, jadi saya itu tidak bisa ngelupain dia gitu loh. Jadi selalu ingat gitu. Jadi saya merasa aneh, saya belum pernah seperti ini, kok nggak bisa lupa gitu. Jadi saya curhat, disitulah mulai jatuh. Saya curhat ke teman saya ini bandar narkoba. Jadi itu masalah kecil katanya. Dia kasih ke saya itu bukannya daun ganja, dia kasih bunganya langsung. Jadi dia ngerjain saya itu. Dia kasih, malah saya tambah blow on, tambah goblok. Yang tadinya rada pintar, tambah bodoh. Jadi saya kurang lebih pakai itu cuma 3 kali. Saya tidak cocok, tidak pas. Jadi masalah saya itu bagaimana supaya pikiran saya senang, bisa ngelupain gitu ya. Ternyata malah tambah bego. Jadi berlalu waktu, bekerja, dan sama juga masih ada perasaan bersalah gitu ya. Kenapa saya pura-pura ya, kenapa saya berbohong gitu ya.
Dan selanjutnya ketemu lagi ya pergaulan yang kedua yang tadinya bergaul sama orang-orang pemakai gitu ya. Yang selanjutnya saya ketemulah sama teman-teman kerja. Ya mereka ini suka hiburan malam. Dan juga ya karena saya lihat mereka hidupnya kayaknya bahagia gitu ya. Saya ikut juga di situ. Jadi saya ikut hiburan malam itu kurang lebih 1,5 tahun. Disitulah awal masalahnya. Saya kena demam. Jadi ibu-ibu yang terkasih, saya mengalami penyakit demam 6 tahun. Jadi 3 tahun pertama saya masih di Indonesia. Saya berobat ke dokter kemana-mana gitu ya, ke spesialis 2 orang. Jawabannya sama, bahwa katanya sistem kekebalan tubuh saya atau autoimun atau apa ya namanya. Pokoknya sistem kekebalan tubuh saya itu semakin menurun. Jadi saya seperti bayi lagi. Jadi kena gerimis sakit, kena angin dikit sakit, kena kerja capek sakit. Jadi dalam sebulan itu saya itu sembuh kurang lebih seminggu. Jadi 3 minggu itu demam selama 3 tahun. Tidak berapa lama kemudian teman-teman saya yang masih di hiburan malam itu masih lanjut. Saya karena sakit, wah berhentilah, kayaknya nggak kuat lagi buat gitu-gituan lah. Saya berhenti dari sana. Tapi teman-teman saya ini masih lanjut terus. Hiburan malam ya, salah minum, judi dan sebagainya. Tidak berapa lama kemudian atau berapa bulan ya, satu persatu teman saya ini meninggal. Yang satu nabrak tiang ya, nabrak rumah, langsung pecah kepalanya, berobat semalam ke rumah sakit, besoknya meninggal. Berapa bulan kemudian satu lagi pulang dari hiburan malam, jadi pagi-pagi itu ditabrak kontainer di Gilas, langsung meninggal di tempat. Tidak berapa lama kemudian teman saya lagi pas baru keluar dari rumah nggak benar itu ya, ditabrak truk, langsung mati juga. Dan tadinya juga yang bos saya tadi yang pengedar itu juga mati juga, disakit. Jadi saya berpikir, waduh kayaknya saya lihat mereka pada mati satu persatu ya. Penyakit saya juga tambah parah, tambah parah. Saya merasa kayaknya tidak lama lagi gitu ya. Jujur saya ibu-ibu, saya merasa nggak lama lagi lah. Daripada saya mati di Indonesia, masa nanti dibilang mati karena istilahnya nggak jelas. Karena hidupan nggak benar mati di Indonesia. Jadi waktu itu saya ngelamar jadi TKI ke Malaysia. Jadi waktu di Indonesia itu saya dikasih obat itu, obat antibiotik ya buat demam juga dikasih juga semacam. Saya juga ada depresi juga, semacam apa ya, mungkin semacam morfin gitu ya, tapi dari dokter. Jadi untuk depresinya itu dikasih tuh. Jadi sekali ngambil itu 10 biji, tapi juga sangat susah ngambilnya itu. Jadi obatnya ini susah banget ngambilnya itu. Mereka pada ngelotot ke saya itu kadang-kadang itu. Kalau saya misalnya ambil resepnya, kadang saya palsuin dikit lah biar tambah banyak obatnya ini gitu kan, nggak dikasih. Sangat susah ini. Jadi waktu ke Malaysia itu saya bawa lah obatnya ini, saya ambil ke dokter, dikasih lah obatnya itu. Kalau obat yang antibiotik boleh beli banyak, saya beli seplastik, 1 kantong kresek. Tapi obat yang semacam morfinnya ini cuma 10 butir doang dikasih dokter itu. Saya ke Malaysia. Di Malaysia sebulan 2 bulan masih cukup lah ya. Di sana juga sama aja, sakit juga. Jadi 3 minggu sakit, 1 minggu sehat. Pas setelah itu habislah obatnya itu. Obatnya habis, yang itu ya, yang penenang tadi itu. Disitulah saya itu. Jadi selama Indonesia saya itu sehat itu karena obat itu. Di Malaysia obatnya nggak ada dijual. Dokternya juga beda lagi kan, dikira ini demam biasa gitu kan. Disitulah itu berteriak kepada Tuhan. Aduh bagaimana ya kalau namanya, kalau kata orang mungkin sakau gitu ya. Bagaimana sakitnya sakau itu, benar-benar saya kalau udah sakau itu ya, nggak ada obatnya itu, ya minta mati aja gitu loh, minta mati, pengen bunuh diri, minta mati, pengen bunuh diri. Tapi saya berpikir kalau bunuh diri nanti kemana gitu kan, jelas nggak tujuannya. Ya kalau ke surga, ya kalau ke neraka gimana gitu kan. Jadi saya disitulah saya itu mulai cari Tuhan, berdoa, nangis, berteriak kepada Tuhan, nyari gereja. Cari gereja juga di sana itu, pernah saya nyari gereja, dapat gereja bahasa Chinese. Saya diusir dari sana itu. Sebab bahasanya beda kali ya. Padahal saya betul-betul nyari Tuhan. Aduh, jangan sampai istilahnya mati sia-sia gitu ya.
Dan setelah lamanya di gereja, ketemulah di sana itu di kota Sibu, namanya gereja SIB, Sidang Injil Borneo. Ketemu di sana penginjil dari Jakarta, namanya Ibu Kristinawati. Ya, ketemu di sana itu, saya tanya, ibu dari mana? Dari Jakarta. Ibu di Jakarta pelayanan sama siapa? Saya bilang, oh dia katanya pelayanan sama Pak Niko Notore Harjo, dan juga dia pernah juga pelayanan sama Yakub Nuhai. Jadi saya cuma satu pertanyaan sama ibu penginjil ini, Bu, adakah kesembuhan dalam Tuhan Yesus? Itu aja saya tanya. Jawab saya juga udah mentok ya, nggak tahu lagi harus gimana lagi. Dia bilang, Ombing, yang namanya kalau percaya kepada Tuhan Yesus pasti sembuh. Bilang. Jadi di sana saya mulai belajar berdoa di Malaysia ya, di Sibu, belajar baca Alkitab, belajar doa puasa, kurang lebih 2 tahun. Akhirnya saya mulai merasakan ada baikan, dan saya percaya juga akhirnya saya sembuh, puji Tuhan. Sembuh, terus pulang ke Indonesia. Di Indonesia pernah juga saya kena lagi itu, maksudnya kambuh lagi di rumah Pak Andi sekali itu. Cuman Pak Andi bilang lawan katanya, lawan. Puji Tuhan, saya sekarang bisa hidup ya. Sebab saya dibilang tadi kan teman-teman saya udah pada mati ya. Saya sekarang hidup itu karena kasih Tuhan lah, karena doa. Bukan, saya tadi bilang dokter juga nggak bisa. Sebab nggak ada lagi harapan. Ya dokter ya nggak ada harapan. Tapi buktinya di dalam Tuhan Yesus, ya sekarang saya sehat. Saya sehat, sekarang bisa berlari, bisa melompat, bisa bekerja. Dan puji Tuhan, kurang lebih saya udah 10 tahun gak pernah lagi demam. Aduh luar biasa sakitnya Bu, waktu sakit dulu itu luar biasa. Makanya dari situ saya tuh, aduh gak mau lagi lah. Hanya gitu-gituan lah, kehidupanku udah gak mau lagi. Sebab ujung-ujungnya juga kematian. Dan juga pasti ke neraka kalau gitu-gituan. Jadi ibu-ibu terkasih, jadi intinya daripada kesehatan ini, bagaimana Tuhan memberikan ya kuasa kepada kita, memberikan pemulihan. Bagaimana tadinya saya itu nggak ada harapan hidup, nggak bisa bekerja, nggak bisa ini, tapi karena saya cari Tuhan, seperti 2 Tawarik 14 ya, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri. Ya saya cuman itu doang, Tuhan ampuni dosa saya dan sembuhkan saya Tuhan. Dan sebagai jawabannya sekarang, saya sekarang bisa berdiri di tempat ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sekian kesaksiannya. Mudah-mudahan kesaksian sedikit ini boleh menguatkan firman buat ibu-ibu, sehingga ibu-ibu juga semua yang ada melihat siaran ini boleh mengalami kuasa Tuhan seperti yang saya alami. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah hamba Tuhan Yesus. Hamba hanya bisa menyampaikan firman Tuhan Yesus, tapi Engkau Tuhan Yesus yang menumbuhkan di hati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Bapa dapat menguatkan kami, sehingga semua Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dapat diubahkan Bapa, yang sakit disembuhkan, yang berat diberikan penghiburan Bapa, yang juga Tuhan butuh pekerjaan, Kau berikan pekerjaan Tuhan Yesus, yang butuh Tuhan Yesus, oh pemulihan keluarga Engkau pulihkan Bapa. Sebab saya percaya dan yakin Bapa bahwa Engkau Allah yang mau, Allah yang sanggup memulihkan segala apapun persoalan kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, dengarlah doa kami ini Bapa. Kami alaskan satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mari sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Katakan di saatku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
ku berdoa, Katakan ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bagi kaum ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau untuk ibu-ibu yang memiliki mobile banking BCA di HP, boleh mengikuti langkah-langkah seperti video berikut ini. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih. Bagaimana ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Firman-Nya di sore hari ini sungguh memberkati kita semua. Saya juga sangat diberkati. Terima kasih kalau hari ini kita dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman. Bagaimana mengalami kuasa Tuhan. Benar luar biasa, harus introspeksi diri. Waktu kita introspeksi diri, kita akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk doa syafaat di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari yang indah ini. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan, kami bisa mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat itulah kami mengerti siapa Tuhan dalam hidup kami. Lewat kuasa-Mu lah kami tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami sanggup lewati karena janji-Mu mengatakan Tuhan, kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Jala. Biarlah Tuhan Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan. Bahkan di mana Tuhan percayakan kelak untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Pakai dia, bahkan biarlah Engkau urapi terus dia menjadi urapan yang baru Tuhan. Sehingga setiap kata kalimat yang diucapkan Tuhan, biarlah semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh tim yang melayani di sore hari ini. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa juga Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berkat-Mu mengalir atas bangsa kami saat ini. Biarlah Tuhan berkat-Mu, belas kasih-Mu mengalir atas bangsa kami saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di seluruh belahan bumi saat ini Tuhan. Lewat pandemi ini kami tahu Tuhan sedang menggiring pemikiran kami. Supaya setiap kami saat ini Tuhan benar-benar mengandalkan Tuhan. Benar-benar menaruh pengharapan sepenuhnya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Presiden kami Bapak Jokowi beserta wakil bahkan seluruh tim kabinet beliau, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan seluruh keputusan Bapak Jokowi Tuhan, biarlah hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib luar biasa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk orang-orang Tuhan yang terinfeksi virus corona Tuhan. Baik yang ODP, PDP, bahkan tanpa gejala. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mengalir damai sejahtera-Mu di dalam setiap hati pemikiran mereka. Agar kesembuhan hari ini juga terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh mendengar Tuhan, angka kesembuhan semakin naik, angka kematian semakin turun, bahkan tidak ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau di tempat maha tinggi. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia ini pulih, bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk pelaku-pelaku ekonomi, pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang Tuhan down. Kami percaya kembali bangkit oleh karena
Maha Kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik luar biasa. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kehidupan anak-anak-Mu, tapi rancangan-Mu damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja JKI SHBC, di mana kami bertumbuh saat ini Tuhan. Engkau berkati mulai dari gembala sidang kami Tuhan, Pak Andi Sebayang beserta istri anak-anaknya Tuhan berkati. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Pak Andi benar-benar menggembalakan jemaat JKI Tuhan di dalam roh takut akan Tuhan, bahkan mengajarkan kebenaran yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, setiap domba-domba yang Tuhan titip Tuhan di tengah-tengah gereja JKI SHBC Tuhan, benar-benar Tuhan menjadi domba yang luar biasa, yang akan melahirkan domba-domba yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat akan dewasa, akan rohani dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap pekerja juga dilawat Tuhan, semakin dipakai Tuhan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini Tuhan mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka. Tuhan, Engkaulah kesembuhan kami, Engkaulah pemulih kami yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami bawa seluruh keluarga-keluarga kami Tuhan, baik yang bertalian darah dengan kami. Jamah mereka Roh Kudus. Kami rindu mereka juga mendapat lawatan yang luar biasa Tuhan. Kami rindu juga mereka mendapat jamahan yang luar biasa yang berasal daripada Engkau, sehingga mereka mengenal Engkau secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di waktu mereka mengenal Engkau Tuhan, kami percaya mereka mengalami kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan kami alami Tuhan sesuatu hal di muka bumi ini Tuhan kalau tanpa seizin-Mu, semua masuk dalam rancangan Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Apapun saat ini terjadi Tuhan, baik di bangsa kami saat ini, baik di tengah-tengah gereja-Mu saat ini Tuhan, kami percaya, baik di tengah keluarga-Mu saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa semua itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Maka ajar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang terus mengucap syukur di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan lewat situasi ini Tuhan, kami mau mengucap syukur. Engkau baik, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah mereka Tuhan benar-benar diberkati luar biasa. Biarlah mereka benar-benar Tuhan dilawat, bahkan kebenaran firman hari ini Tuhan, biarlah membuat mereka Tuhan semakin kuat di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau. Kami percaya Tuhan, di waktu kami pulang dari tempat ini, di waktu kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, hidup kami tidak sama lagi. Bahkan ibu-ibu di tempat ini juga diberkati. Pulang dari tempat ini, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Yesus datang kedua kali menjemput engkau dan saya di awan. Haleluya, haleluya. Umat yang percaya, mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di Kamis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
pemulihku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.